Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dalam rahmat dan nikmat Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'min, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat. Makanlah sesuatu daripada makanan yang halal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, talabul halal fardhatun. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Maka dalam arti kata, kalau mencari rezeki yang haram, maka haram pula hukumnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, seseorang yang mencari nafkah daripada usaha yang halal untuk nafkah yang halal, maka kedudukan seseorang tersebut sama seperti fisabilillah, orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mati dalam mencari harta yang halal, kedudukannya sama seperti mati syahid. Oleh karena itu, dikarenakan perintah Allah adalah untuk mencari harta yang halal, memakan sesuatu yang halal, maka kita ini sebentar lagi akan melaksanakan pemilu. Maka sudah menjadi kebiasaan di daerah kita yang calon-calon itu ada memberi seseorang, baik itu amplop ataupun lain sebagainya, yang di dalam hukum disebut sebagai riswah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi sogok dan orang yang menerima sogok finnar, yaitu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada calon-calon memberi bentuk sogokan, apa itu riswah? Riswah itu adalah sebuah pemberian untuk membatalkan sesuatu yang benar ataupun membenarkan sesuatu yang salah. Ataupun riswah bisa juga diartikan sebagai untuk merampas hak orang lain ataupun agar orang lain tidak mendapatkan haknya. Maka itu juga disebut dengan riswah, adalah sogok. Maka hukum sogok menyogok ini adalah hukumnya haram. Apa akibat daripada seseorang memakan sesuatu daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Aqib ta'matuka tustajabu da'watuka." Makan sesuatu yang halal, Allah terima doa. Dalam arti kata, salah satu syarat terkabulnya doa adalah memakan sesuatu yang halal. Maka kalau seandainya jika ada doa yang belum terijabah ataupun ada doa yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan makanan. Perhatikan harta yang kita cari. Perhatikan usaha kita. Perhatikan harta yang kita bawa balik ke rumah. Kenapa? Karena salah satu akibat daripada hal tersebut adalah tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, akibatnya man iktasaba haram, siapa yang berusaha daripada usaha yang haram, maka kalau seandainya wa in tasaddaqa bihi, kalau orang tersebut mensedekahkan harta daripada harta yang haram, lam yuqbal min, Allah tak terima. Allah tak menerima sedekah daripada harta yang haram. Kita bawa balik ke rumah harta sekian tapi daripada haram, usaha yang haram, Allah tak terima. Kemudian wa in tarakahu, kalau seandainya dia tidak mensedekahkan harta haram ini, tetapi dia tinggalkan menjadi harta waris, maka yang terjadi adalah hanya menambah zadahu ala nar, hanya menambah siksanya atas api neraka. Maka di musim pemilu ini hati-hati, jangan sampai negara amplop 200.000 fitnah kita. Jangan sampai negara minyak sekilo 2 kilo fitnah kita dalam neraka. Apa penyebab terjadinya sogok penyogok ini? Maka Imam Ghazali mengatakan salah satu penyebabnya adalah orang beranggapan bahwa yang membuat seseorang itu mulia adalah kaya. Beranggapan yang bahwa menganggap kemuliaan itu kaya, mulia adalah banyak pengikut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, yang membuat orang mulia di sisi Allah adalah at-taqwa, yaitu orang yang bertakwa di sisi Allah. Maka kalau nilai mulia itu adalah takwa, kasihan orang yang bersungguh-sungguh cari jabatan tapi jabatannya mendapat murka Allah. Untuk apa jabatan tinggi kalau jabatan itu menjauhkan kita daripada Allah? Untuk apa harta banyak kalau harta tersebut menjauhkan kita daripada Allah? Untuk apa banyak kehidupan dunia tetapi membuat murka Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu jangan sampai negara mengejar jabatan tetapi kita mendapat murka Allah. Jangan sampai negara ambisi untuk mencari kekayaan tapi kita mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk mencari jabatan, kita tidak dilarang untuk mencari kekayaan, tapi harus sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam pemilu, jangan sampai menerima sogok dan sogok. Kalau masalah adat, kebiasaan di daerah kita, maka adat itu harus sesuai dengan syarat. Selama adat sesuai dengan syarat, maka bisa jadi hukum. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka kebiasaan itu tidak bisa menjadi pijakan hukum. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.